Keselamatan Anda, kami himbau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta terlebih dahulu. Dengan kereta api benar-benar berhenti dengan sempurna di stasiun Ciledug. Kami menawarkan pulang untuk akses pintu luar stasiun Ciledug. Berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan angkutan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Mau siap stasiun Ciledug. Mau siapan stasiun Ciledug. Energi terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan energi terbaru. Oke teman, kali ini saya akan berbagi video ya, pengalaman saya kelanjutan dari video kemarin ya. Saya dari Yogyakarta menuju Jakarta. Kali ini tadi sudah nyampe stasiun Ciledug ya. Itu kalau nggak salah saya pernah dulu naik sepeda motor teman lewat daerah Ciledug itu. Kalau nggak salah mungkin sebelum Cirebon kali kalau dari arah Purwokerto itu. Jadi sebelum Cirebon ada Ciledug situ ya. Kalau naik motor itu jadi keluar lewat Pejagan itu ya, keluar Pejagan. Kalau lurus masuk tol terus itu karena mobil masuk tol itu lurus ke Brebes, Tegal, segala macam. Kalau keluar tol Pejagan belok kanan nanti turun ke Purwokerto ya. Nah ini sudah sampai Ciledug teman. Sudah kira-kira kalau dari Jogja itu udah separuh perjalanan ya, separuh perjalanan ke arah Jakarta. Tapi nanti teman, saya nanti akan turun di Bekasi ya. Jadi sebelum masuk Jakarta saya akan turun di situ dan saya akan nyambung menggunakan bus teman, menggunakan bus dari stasiun Bekasi, stasiun kereta api Bekasi. Nanti saya akan naik ojek ya, ojek online ke terminal bis Bekasi. Untuk ongkos itu cuma 10.000 teman kalau naik ojek online dari stasiun kereta api Bekasi ke terminal bus Bekasi. Oke, ini sudah berhenti mana tadi? Ciledug ya teman. Sudah berhenti dan ini jalan lagi ya temannya, sudah mulai jalan lagi, kemudian kita melanjutkan perjalanan. Kereta ini sangat lancar teman, Fajar Utama ini sangat lancar dan sangat recommended ya untuk teman-teman yang pengen melaksanakan atau perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Gunakan kereta api Fajar Utama. Kemarin saya dadakan itu sudah dapat tiket ya, dapat tiket untuk kereta api tersebut. Biasanya kalau pesen itu jauh-jauh hari sebelumnya udah pesen duluan ya, karena mungkin banyak peminat. Apalagi sekarang teman, ini menjelang musim lebaran ya, menjelang musim lebaran sorry liburan, maksudnya liburan sekolah maupun ada Nataru ya, Natal dan Tahun Baru itu biasanya bagi yang teman-teman yang beragama non muslim itu pada pulang kampung, mungkin merayakan hari raya di kampung masing-masing. Itu pasti jelas teman, untuk tiketnya udah pasti banyak habisnya. Kalau tidak percaya mungkin teman-teman bisa coba cek di online ya, tiket.com ada, terus tiket kereta api ada, itu banyak di situ. Kalau tinggal ngecek aja bisa mungkin teman, tinggal tujuan yang diketik mana, terus dari asal stasiun yang berangkat keberangkatannya mana, langsung nanti diterapkan dan nanti akan muncul dari harga-harga tiket-tiket yang tertera pada online tersebut teman, pada online. Jadi misalnya dari Jakarta ke Yogyakarta Fajar Utama juga, nanti terus ada Begawan
itu jurusan Solo, tapi harganya beda teman, 300, tapi lebih dari 310. Biasanya harga di yang paling maksimal teman, paling tinggi ya, atau mungkin paling jauh. Nah, untuk saya ini harga tiketnya adalah 310 teman, 310 cukup murah ya. Kalau misalnya teman-teman nggak jajan ya langsung aja mungkin bawa bekal dari rumah ya, sebelum naik kereta itu ya kalau bisa mungkin bawa bekal ya untuk makan di atas kereta, karena makan di atas kereta yang ada teman, ada, cuma harganya cukup ya lumayan lah, bisa dikatakan 2 kali lipat. Misalnya nasi goreng itu bisa sekitar 35.000 teman, padahal kalau di tempat-tempat biasa ya sekitar 14.000 atau 15.000 ya teman. Tapi kalau di tempat seperti itu kereta, nah itu lumayan mahal, minuman makan juga sama mahal. Tapi kalau mungkin teman-teman bawa bekal ya cukup irit teman, cukup bisa menekan dari budget ya, ongkos yang teman-teman bawa ya. Misalnya bisa dikatakan, nah misalnya ada satu keluarga 4 orang ya, 4 orang, kalau misalnya makan nasi goreng semua udah terasa sekali teman, 35.000 kali 3 sudah ketahuan, sekitar 105 ya, 105 hanya 3 piring nasi goreng. Padahal kalau di kereta biasa teman, itu nasi goreng cuma semangkok kecil itu teman, ya lumayan lah kalau buat ganjal perut, daripada nggak ada misalnya teman ya, daripada nggak ada ya mendingan teman-teman kalaupun duitnya banyak ya praktis nggak usah bawa bekal, langsung aja beli di atas kereta, terus kita beli ya, kemudian tinggal order langsung nanti datang sendiri. Biasanya di situ juga ada kayak apa ya, dorongannya itu teman, dorongannya dari para musaji apa ya teman. Jadi mereka biasanya laki sama perempuan, mereka nawarin untuk para penumpang yang ingin menikmatin atau mencicipin hidangan yang ada di produk dari kereta api ya, dari gerbong makan ya, produknya ada nasi goreng, ada rames, terus apa lagi kayaknya macam-macam juga. Kalau di hitung-hitung ya lebih baik teman-teman mungkin bawa bekal dari rumah untuk makan di atas kereta. Ini sudah berhenti lagi teman, sudah berhenti, nggak tahu stasiun mana ini. Untuk estimasi ya temannya, estimasi sampai ke Jakarta Pasar Senen itu jam 2 siang, berangkat dari stasiun Tugu ya, stasiun Tugu itu jam 7, kemudian sampai di Pasar Senen itu jam 2 ya, estimasi jam berapa jam, 7 jam ya, estimasi 7 jam, bener ya, 7 jam ya, estimasi 7 jam sampai ke stasiun Pasar Senen ya. Cukup cepat teman, cukup cepat. Kalau dulu namanya perjalanan kereta itu sangat favorit sekali, kalau namanya kereta tidak berhenti dan langsung jalan terus, sangat senang teman. Apalagi kalau zaman dulu kelas ekonomi teman, ada dapat tempat duduk, ada yang tidak zaman dulu. Tapi sekarang tidak diperbolehkan ya, karena sebenarnya tidak manusiawi teman. Saya juga pernah dulu naik kereta yang ekonomi itu, ya udah langsung aja gelar koran, langsung tidur di jalan atau di lorong tempat apa ya, tempat jalannya orang lewat situ. Jadi langsung aja tidur situ, langsung gelar. Itu zaman dulu. Jadi yang penting nyampe di rumah. Untuk kecepatannya tahu sendiri teman, zaman dulu itu rel itu masih satu teman, zaman masih saya muda dulu, rel kereta api itu masih satu, dan setiap ada kereta yang lewat itu crash itu pasti berhenti teman.
Oke teman, terima kasih. Mungkin disambung lain waktu ya. Terima kasih sudah nonton video kami dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam energi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.